yang pasti adalah 100 ya. Kemudian yang estimated potensialnya itu 300 BBL. Oke. Jadi kalau kita jumlahkan antara yang pasti bisa direcover dengan yang kemungkinan bisa direcover itu adalah sekitar 400 BBL. Dan itu hampir 2 kali lipat dari si reserve-nya Saudi Arabia. Padahal di Saudi Arabia itu termasuk dia giant kan ya, giant heavy oil. Jadi di Venezuela atau Orinoco Belt ini dipertanyakan apakah ini menjadi si giant heavy oil yang kedua. Gitu. Oke, tapi dengan catatan kalau kita bisa mengambil hidrokarbonnya kan gitu ya. Kalau sebenarnya secara reservoir dia mirip-mirip sih. Mungkin kalau di Saudi Arabia kandungan sulfurnya tidak setinggi di Orinoco atau Venezuela ini gitu ya. Tapi dia sama-sama shallow reservoirnya gitu ya, dangkal. Ini parameter dari reservoirnya juga constraint pada saat melaksanakan produksi. Jadi rate pumpnya berapa, water cut maksimumnya 95%. Ya. Bisa dilihat bahwa sebenarnya secara reservoir sebenarnya oke dia, permeabilitasnya oke. Mungkin KVKH-nya kan perbandingan KVKH nggak terlalu jauh, cukup jauh ya malahan KVKH. Jadi secara vertikalnya dia kecil, ya, secara horizontalnya dia besar permeabilitasnya, ya. Kemudian viskositasnya besar, ya namanya juga heavy oil, ya. Jadi masalahnya adalah ada di fluidanya. Kalau di reservoirnya masalahnya adalah KV-nya yang rendah, KH-nya tapi tinggi. Ini ya. Oke. Nah, skenario-nya tadi kan ada 3, ada SAGD, cold production, sama steam. Kalau steam kan udah dibicarakan sebelumnya ya. Namanya juga kalau fluidanya dia berat, kalau kita steam, viskositasnya menjadi rendah, pasti dia lebih mudah mengalir. Nah, cold production scheme ini setelah saya cari dari beberapa referensi, ternyata intinya adalah memproduksikan heavy oil tanpa menggunakan thermal. Jadi dia tidak menggunakan steam, tidak menggunakan air atau udara yang dipanaskan, tidak menggunakan air yang dipanaskan gitu ya. Lalu apa yang digunakan? Yang digunakan adalah memberikan impuls tekanan atau dorongan sehingga minyak itu bisa diproduksikan. Salah satu contohnya adalah menggunakan pipa anggur. Ya, jadi kalau kalian lihat pipa anggur, ini ya, oke, di pipa anggur, ya ini kan ada apa namanya pipanya masuk gitu ya. Nah, pada saat dia mengangguk dan menarik kan sebenarnya dia memberikan gaya hisap, gaya dorong dan gaya hisap. Gitu ya. Inilah yang gaya inilah atau tekanan, impuls tekanan yang diberikan inilah yang bisa memproduksikan oil. Gitu. Oke, jadi dia namanya cold production scheme. Nah, mau sumurnya vertikal atau horizontal itu tadi tergantung tadi ya KVKH-nya. Ya, kalau secara horizontal dia bagus gitu ya, atau mungkin karena lapisannya dia tipis gitu ya dan melebar gitu ya, maka ya sumur horizontal lebih baik untuk digunakan daripada sumur vertikal. Karena kan kalau sumur vertikal berarti kita harus banyak punya sumur, kemudian banyak menggunakan pompa anggur gitu kan ya. Kalau sumurnya jadinya horizontal, dia lebih bisa mengcover daerah yang lebih luas dengan satu sumur. Contoh heavy oilnya ada 2, ya. Ada yang tar sand atau extra heavy oil. Jadi sebenarnya antara tar sand dengan beberapa definisi tidak membedakan, ya, tapi ada juga
beberapa yang membedakan. Bedanya di mana? Di API-nya. Yang termasuk ke dalam heavy oil itu API-nya adalah sekitar di bawah 20 API. Ya. Tapi kalau yang masuknya dia di Tarsen itu sekitar di bawah 16 API. Jadi sekitar 12 sampai 16 API itu termasuk Tarsen. Ya, Tarsen ini dia oilnya itu tidak mengalir sama sekali, ya. Jadi memang bersatu dengan batuannya. Jadi sulit untuk diproduksikan. Nah, sistem yang dilakukan adalah kalau berhubungan dengan yang namanya tarsen atau heavy oil, extra heavy oil, bisa juga menggunakan SAGD. Kalau menggunakan cold production itu agak susah, ya, karena ya itu tadi ya, karena impuls tekanan, jadi dia seolah-olah menarik. Kalau dia sangat extra heavy oil atau dia tarsen, tarsen itu kan tadi saya bilang oilnya nggak gerak, itu benar-benar kayak nempel di batuannya. Nah, akan susah kalau kita pakai cold production. Salah satu yang bisa digunakan adalah SAGD. Nah, SAGD itu adalah kita punya dua sumur, sumur yang injeksi steam dan sumur yang memproduksikan. Jadi sumur yang menginjeksikan steam dia akan memberikan temperatur, meningkatkan temperatur, ya. Tidak saja fluidanya, tapi juga batuan di sekitarnya. Ya, sistemnya sama seperti kalau kalian merebus air gitu ya. Kalau merebus air kan air itu yang kalian panasi yang bagian bawahnya, tapi kenapa bagian atas air di bagian atas dari panci itu juga bisa panas gitu, maksudnya airnya gitu ya, karena kan berputar dia, gitu ya, yang dia lebih ringan ya, setelah dipanaskan dia lebih ringan, dia akan naik ke atas, yang lebih berat di atas dia turun ke bawah, kan berputar seperti itu ya. Nah ini sama juga sistemnya demikian, dia akan berputar ya, kemudian yang lama-kelamaan dia bisa diproduksikan gitu, ya. Jadi tidak hanya fluidanya yang dipanaskan, tapi juga batuannya. Tuh. Oke, itu yang berhubungan dengan thermal, ya. Jadi thermal ada macam-macam ya, ada steam, ada uap, gitu ya, ada half and puff, termasuk thermal juga kan. Kemudian ada apalagi in situ combustion, kan ya, itu juga thermal. Oke. Nah, sekarang yang berhubungan dengan chemical. Ya, chemical itu biasanya ada dua, tapi sebenarnya ada tiga sebenarnya. Jadi ada polimer, alkalin, dan surfaktan. Dan ketiganya ini untuk penerapannya saat ini biasanya adalah kalau tidak surfaktan yang sendirian, sisanya adalah kombinasi biasanya ya. Jadi kalau polimer jarang berdiri sendiri, ataupun juga alkali itu jarang berdiri sendiri untuk saat ini biasanya. Ya. Kenapa? Nah, alasannya ini sih. Jadi kalau kita mau injection polimer, polimer kalian injeksi polimer udah belajar juga kan ya? Halo? Halo? Udah belajar kan? Suara saya kedengeran nggak? Tahu nggak? Oke. Ya, polimer kan udah. Jadi polimer itu sebenarnya adalah untuk memperbaiki kinerja namanya water injection atau water flooding sebenarnya. Jadi 2 minggu yang lalu kita kan udah bahas tentang water flooding, water injection gitu ya, kenapa dia kurang, terutama yang berhubungan dengan sweep volume efisiensi gitu ya, volume sweep efisiensi, karena air itu dia lebih mobile, lebih mudah untuk breakthrough ke dalam sumur dan seperti itu kan. Nah sebenarnya polimer itu adalah untuk menanggulangi masalah tersebut. Jadi yang dilakukan adalah polimer itu dicampurkan dengan air yang akan kita injeksikan, kemudian dia akan membuat air itu sulit untuk bergerak.
Jadi viskositas air itu akan meningkat. Kalau viskositasnya meningkat, berarti dia kan lebih sulit untuk bergerak, maka permeabilitas dari air itu akan turun. Sehingga perbandingan mobility-nya antara air dengan minyak itu kira-kira 1. Jadi diusahakan ya dengan menambahkan polimer di dalam air, maka front pendorong ya kayak kemarin ya pada saat air itu mendorong minyak kan dia membentuk front. Nah, frontnya itu diharapkan dia eh, se sekotak mungkin, selurus mungkin. Jadi bagus, oilnya itu kedorong semua dari atas sampai bawah. Itu. Jadi tujuannya adalah itu. Nah ya, ini ya, jadi karena viskositasnya naik, permeabilitas airnya turun, maka mobilitasnya mendekati 1, dia akan improve tentu volumetric efisiensi. Ya, karena secara vertikal dia makin bagus, secara areal juga makin bagus. Oke. Kemudian tentu recovery-nya akan naik ya sebelum breakthrough ya. Jadi pada saat breakthrough dia recovery atau minyak yang bisa direcover itu lebih besar ya. Nah, pengaplikasiannya ini kriterianya gitu ya. Tapi ini selalu bisa berubah ya, tergantung dari penemuan polimer yang digunakan. Jadi mungkin sekarang polimernya udah bisa lebih tahan nih untuk temperatur yang lebih tinggi, bisa jadi ya. Jadi terus berkembang ya. Oke, metodenya yaitu ya menambahkan polimer ke air ya, bisa juga ya, bisa juga ditambahkan dengan surfaktan. Oke. Ya, efeknya tadi ya, increase water viscosity, decrease permeability water. Oke. Nah, sekarang karena polimer itu sifatnya adalah hanya untuk menanggulangi apa, bukan menanggulangi, mengurangi ke kekurangan dari water injection. Nah, biasanya ditambahkan dengan surfaktan juga, ya. Nah, kalau surfaktan dia sifatnya adalah mengubah wetabilitas atau sebelum ngomongin wetabilitas dia menurunkan nilai intervention tension, gitu ya. Karena interfacial tensionnya turun, maka wetabilitasnya bisa berubah, gitu ya. Yang awalnya batuannya suka sama minyak, gitu ya, bisa berubah jadi suka sama air. Itu secara mudahnya. Tapi sebenarnya tidak benar-benar full bisa mengubah wetabilitas ya. Tapi yang pasti adalah intervention tensionnya turun. Kalau intervention tensionnya turun, maka minyak itu lebih mudah untuk didorong. Begitu. Ya. Sebagian juga ada yang mengubah wetabilitas. Ya, karena wetabilitas itu adalah perbandingan tension atau tangan ya antara air dan wetabilitas itu sangat tergantung juga dengan ukuran portutnya. Sebenarnya bisa mengurangi. Tapi yang jelas adalah mengurangi intervention tension. Oke, ini ya. Makanya dia bilang surfaktan tujuannya untuk mengurangi intervention tension antara air dengan oil, gitu ya, sehingga oilnya itu bisa didisplace. Kalau polimer dia itu adalah untuk mengontrol mobilitas dari air, ya. Ingat mobilitas itu adalah perbandingan antara permeabilitas dan viskositas, gitu ya. Jadi kalau tadi viskositas air naik, permeabilitasnya rendah, ya perbandingannya bisa dikontrol, gitu ya. Sehingga kayak tadi membentuk front atau efek piston yang tadi. Ya, jadi beda. Kalau surfaktan itu adalah aim-nya adalah microscopic efisiensi atau displacement efisiensi. Kalau polimer itu lebih kepada vertical efisiensi, bisa juga areal efisiensi, ya. Vertical dan areal itu maksudnya adalah volume efisiensi. Gitu. Jadi makanya alasannya kenapa sekarang jarang hanya injeksi polimer karena ini.
ya. Jadi kita pinginnya adalah langsung sekalian, surfaktan dan polimer injection. Nah, ini gambaran saja. Kalau kita suatu sumur gitu ya, ini sumurnya sama, lapangannya sama, karakteristiknya sama semua, fluidanya sama semua. Kalau kita menggunakan water injection secara areal, ya bisa dilihat air itu akan lebih dulu ya breakthrough ke dalam sumur ya dibandingkan dengan sekitarnya. Oke, ya. Secara vertikal ada daerah-daerah ternyata yang tidak bisa terdorong, gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan polimer, flooding atau injection, ya bisa dilihat secara areal dia makin baik, ya, karena mengontrol mobilitasnya air untuk tidak segera breakthrough, ya. Jadi dia menjadi lebih baik penyapuan secara area. Secara vertikal juga menjadi lebih baik, ya. Lebih terlihat adanya front dibandingkan ini dia sudah breakthrough duluan gitu ya. Kalau ini yang tidak gitu ya. Intinya kenapa sih kok bisa dia mengontrol mobilitas? Ingat kalau air itu ini di petrofisik ya. Air, gas, oil. Dia itu punya kecenderungan suka ngalir di ukuran pore yang mana. Kalau air itu pasti ukuran pore yang lebih besar sukanya. Gas yang paling kecil sukanya. Jadi kalau dia punya pore yang lebih besar, ada bagian pore yang lebih besar, air itu akan cenderung mengalir ke daerah situ. Nah, penambahan polimer itu kan sebenarnya polimer itu ukurannya besar ya dibandingkan dengan pore ya. Jadi jangan jangan berkira ukurannya besar berapa mili gitu ya. Enggak gitu ya. Pastikan mikron juga ukurannya gitu ya. Tapi cukup besar ya sehingga dia bisa mengontrol pergerakan di daerah-daerah pori atau pore yang besar. Gitu. Ya. Ini kalau water injection plus surfaktan yaitu mengurangi intervention tension gitu ya. Nah, kalau kalian menggunakan mikroemulsi atau alkohol atau LPG sebenarnya untuk injection, intervention tension itu bisa dipaksa sampai nol. Ya, kok bisa ya? Anggap aja kalau kalian kalian pernah nggak ya? Ini deh kalian pada saat praktikum petrofisik kan batuannya di diinjek dengan oil kan apa namanya didiamkan dulu di dalam oil gitu ya kemudian diinjek dengan air kan itu kemudian kan ditaruh di atasnya bawahnya kan etanol gitu ya etanol kan termasuk golongan alkohol nah pada saat dia diuapkan gitu ya dia kan sebenarnya bisa mencuci si core-nya gitu ya alias semua oil itu nggak lengket di batuannya gitu ya maka kan intervention tensionnya nol mudahnya berpikirnya seperti itu ya jadi ada beberapa yang bisa kita injeksikan yang membuat intervention tension antara oil dan air itu nol tapi memang sulit juga dilakukan gitu ya berapa banyak alkohol yang mau kita injeksikan kan nggak tahu juga kita ya pasti banyak sekali kemudian juga sepertinya juga tidak ada penelitian yang fokus kepada ini ya. Gitu. Oke, kendalanya ya water injection ditambah dengan chemical. Pertama, not efficient. Dalam pengertian adalah eh, ada kriteria tertentu dia bisa menggunakan EOR dengan efisien. Maksudnya menggunakan chemical sebagai EOR dengan efisien. Kalau tadi ya misalnya dia benar-benar heavy oil gitu ya, ya jangan pakai chemical gitu ya, not efficient pasti. Ya lebih efisien pasti dengan menggunakan steam.
ya. Kemudian tentu ada batasan pada saat temperatur reservoirnya tinggi dan salinitasnya tinggi. Ya, karena chemical itu akan berubah kelakuannya pada saat temperaturnya tinggi atau salinitasnya tinggi itu bisa merusak chemicalnya. Kemudian di reservoir karbonat ini mungkin saat ini penelitiannya sudah cukup banyak, gitu ya. Tapi success story-nya ada atau tidak, saya juga belum mendengar, ya. Memang benar-benar sukses banget chemical di karbonat, ya. Karena kan karbonat itu kalau kena chemical, ya sifatnya karbonat kan ya. Kalau kena air aja dia ini apa namanya mudah luruh gitu ya. Apalagi kalau kena chemical gitu. Ya, jadi harus diteliti lebih lanjut kalau di sini. Oke, itu tentang polimer dan surfaktan. Nah, kemungkinan minggu depan saya akan membahas tentang alkalin. Ya, minggu depan kita akan berbicara tentang alkalin sedikit aja, ya. Kenapa sih kalau sudah ada polimer, sudah ada surfaktan, kan polimer secara volumetrik udah oke, gitu ya. Kemudian surfaktan oke. Kenapa kok masih perlu pakai alkalin lagi kan gitu ya. Soalnya ada gitu ya, polimer, alkalin, surfaktan gabungan. Oke, nah, minggu depan kita ngomongin alkalin. Nah, ini kemudian tentang gas injection. Ini gampang ya, maksudnya efisiensi gas injection ya pasti yang sebelum diinjeksikan, setelah diinjeksikan dibagi dengan yang diinjeksikan. Itu efisiensinya gitu ya, secara volumetrik dan mikroskopik. Kalau volumetrik itu berarti apa namanya, ya dikali volumetrik kali mikroskopik. Volumetrik itu termasuk yang areal dan vertikal, ya. Berarti yang before injection itu kan berarti yang belum tersapu, berarti dia SOI, ya. Si kan berarti SOR akibat adanya dorongan gas kan gitu ya. Ya, ini yang sebelum injeksi. Oke, berarti efisiensi sama nilainya dengan ini. Ini ya. Oke. Ini ya, gas itu masuknya apa aja, lean, rich, enrich gitu ya. Kalau non hidrokarbon ada ini ya. Kemudian interaksi batuan terhadap injeksi gas ya bisa terjadi transfer massa, bisa ada efek thermal juga. Nah, ini pembagiannya ya. Kalau lean gas, rich gas, lean gas itu berarti gasnya lebih banyak dibandingkan kondensatnya. Kalau rich gas eh, tetap gasnya lebih banyak, tapi kondensatnya persentasenya lebih besar daripada lean gas. Gitu ya. Ya namanya juga lean kan dia lebih ringan gitu ya. Jadi kandungan C1-nya itu sekitar 75%, kalau rich gas itu kurang dari 75%. Gitu ya. Oke, ini mayoritas sebenarnya jarang pakai gas, kebanyakannya pakai air atau steam, ya. Kenapa seperti itu? Karena ada konsep kalau menggunakan gas itu sweep efisiensinya itu jelek, gitu ya, karena kan mobilitas rasionya si gasnya besar, gasnya kan udah ngalir, gitu ya. Jadi dia akan sulit untuk mendisplace hidrokarbon atau dalam hal ini adalah
minyak gitu ya. Kemudian kalian perlu kompresi yang besar gitu ya. Coba dibandingkan dengan water pumping ya mungkin lebih murah water pumping gitu ya. Kita mempamping air dibandingkan dengan mempamping gas ya, pasti lebih mudah air. Oke. Kemudian di mana kita dapat gasnya? Jadi ini adalah konsepnya kenapa menjadi jarang digunakan injeksi gas ya. Oke. Tapi ini adalah beberapa success story-nya, misalnya di US, di Kanada, Venezuela, Algeria, ini menggunakan gas injection dan ternyata terbukti bagus hasilnya, gitu ya. Oke. Kenapa sih gas itu selain yang tadi ya, secara sulit mendapatkan gasnya, kemudian keterbatasan surface facilities-nya gitu. Yang membuat gas itu sulit atau tidak menarik untuk dilakukan karena pada saat kita melaksanakan studi tentang gas itu juga kita perlu lebih detail dibandingkan dengan injeksi air atau steam, gitu ya. Kenapa? Oke, karena kalau kita injeksinya adalah gas, ya gasnya juga tergantung ya immiscible atau miscible. Kalau kita bilang miscible, maka kita harus menggunakan compositional model di sana. Ya, compositional model itu artinya kan ada um, kan gas yang ringan nanti dia bisa masuk ke dalam minyak gitu ya. Dia pada saat terus ditekan dia akan berubah menjadi minyak ya. Jadi akan ada perubahan komposisi di sana. Nah, compositional model itu lebih sulit memang dibandingkan dengan model black oil gitu ya. Kemudian mengkarakteristikan reservoirnya juga lebih sulit, gitu ya. Kemudian lab eksperimennya juga akan lebih sulit dibandingkan kita melakukan lab eksperimen terhadap water injection. Gitu. Jadi secara studi maupun skala lab ataupun simulasi memang lebih complicated yang gas injection. Ya. Oke. Kemudian ini tadi kan ya, gimana menghitung gas mobility, ya kenapa dia lebih dari satu. Jadi, sebenarnya mobilitas gas yang terlalu besar gitu ya, itu bisa dikontrol dengan namanya WAG, water alternating gas. Ya sebenarnya bukan dikontrol juga sih ya, karena kan dua-duanya ini saling melengkapi gitu ya. Jadi kalau kalian injeksi gas, ya gasnya akan naik ke atas gitu ya. Kalau injeksi air, airnya cenderung akan turun ke bawah gitu. Jadi kalau kalian kombinasi antara kedua itu, ya sebenarnya kalian bisa mendapatkan titik keseimbangan tuh, sehingga bisa didapatkan front yang baik. Ya, jadi banyak ada miscible, partial miscible, immiscible gitu ya. Ini berhubungan dengan MMP gitu ya. Minimum miscible pressure ya. Jadi kalau dia sudah melebihi sama dengan atau melebihi MMP-nya ya dia akan miscible. Kalau tidak ya dia immiscible kan itu ya. Ini adalah bagiannya, ini oil gitu ya. Kemudian ini adalah front pertama kali dia bertemu dengan gas gitu ya. Maka di daerah sini dia sudah mulai ada percampuran gitu ya, mulai miscible, di sini juga mulai miscible ya. Bagian 2 dan bagian 3 itu sebenarnya adalah hanya berbeda di fasa dari gasnya. Awalnya semuanya gas gitu ya, tapi ada yang gasnya itu bentuknya vapor, ada yang mulai kondensing gitu ya. 4 itu adalah yang belum tercampur dengan hidrokarbonnya atau belum tercampur dengan oil. Nah, oke. Ini yang termasuk immiscible itu apa saja, miscible itu apa saja. Lean gas itu dua-duanya bisa, ya miscible maupun
miscible maupun immiscible. Bedanya hanya di pressure. Kalau pressure-nya tinggi, dia masuknya miscible. Ya. Ini contohnya, ya. Kenapa sih sebenarnya gas injection, terutama yang miscible, itu seharusnya bisa menghasilkan recovery yang lebih bagus dibandingkan dengan water injection. Tuh, ya. Yang biru itu adalah air, ya. Yang hijau itu oil, yang merah itu gas. Biasa ya. Jadi kalau miscible gas injection, ya, gasnya itu bercampur dengan oil sehingga oilnya itu akan lebih mudah untuk mengalir kan gitu. Maka yang tersisa adalah oil ya sedikit aja yang di bagian-bagian pore tertentu gitu ya. Kalau lean gas ini yang tekanannya rendah ya, yang immiscible, karena dia immiscible berarti dia sifatnya adalah seperti pendorong ya. Karena seperti pendorong, maka dia akan tetap menyisakan lebih banyak oil ya. Beda dengan water injection. Kalau water injection dia dorong ya oilnya juga uh, lebih banyak dibandingkan dengan miscible ya, karena dia kan tidak mengubah uh, apa namanya karakteristiknya oilnya gitu ya, sifatnya hanya mendorong dan oil-oilnya akan tersisa di bagian yang portrait yang kecil. Kalau yang besar ya terdorong sama airnya gitu. Ya, ini sama kayak tadi. Ini bagaimana cara menentukan MMP gitu ya. Jadi ini adalah MMP-nya ya, tekanan segini itu udah mulai MMP gitu ya. Jadi nanti dibuatlah uji coba gitu ya. Kalau naik P4, P5, P6 akan seperti apa hasilnya. Ya. Jadi berapa PV yang harus diinjeksikan. Ya, ini masuk ke praktikum sebenarnya. Bukan praktikum sih, kalian nggak akan pernah praktikum ini. Ini lebih kepada uji coba di lab. Oke. Ini ya efisiensi makroskopik. Ini yang tadi ya. Ya, ini adalah yang sebelum didorong oleh gas, ini setelah didorong oleh gas. Dibagi dengan sebelum didorong oleh gas. Oke. Ini gas business SP, pressure, Oke, ini hanya membandingkan aja efisiensinya ya antara mikroskopik dan makroskopik. Oke, kalau gas itu cenderung lebih bagus yang mana? Ya, ternyata dia paling bagus adalah mikroskopik. Ya. Bentar, ini tekanan injeksi ya. Jadi ini sebentar. Ini Oke, ini adalah gambaran gitu ya. Kan kalian tadi udah punya MMP tuh. Nah, sekarang injeksi di atas MMP-nya ya, itu kan bisa bervariasi. Misalnya MMP-nya 2000 gitu ya. Nah, kalian mau injeksi di atas 2000 itu apakah 2000, apakah 3000, apakah 3500 gitu ya. Jadi belum tentu tekanan injeksi lebih besar itu menghasilkan recovery yang lebih besar. Gitu ya. Alasannya adalah kalau injeksinya tekanannya terlalu besar ya, maka gas itu ya dia itu seolah-olah kita dorong dengan kuat gitu ya, sehingga gas itu mobility-nya akan sangat besar. Kalau gas mobility-nya sangat besar, maka dia akan lebih cepat
breakthrough. Memang secara penyapuan, ya, lihat ya di daerah sini kan nggak ada oilnya nih. Secara penyapuan, oilnya bisa kedorong semua sama gasnya, gitu ya. Jadi gasnya di oil itu dissolve, gitu ya. Jadi oilnya itu bisa kedorong semua, ya. Tapi secara mikroskopik bagus gitu ya. Secara makroskopik karena tekanannya terlalu besar maka dia lebih cepat breakthrough-nya ya, sehingga ada bagian-bagian yang tidak tersentuh oleh gasnya. Bedakan dengan gambar ini. Kalau ini dia di 3000 psi, memang secara mikroskopik atau displacement ada masih tertinggal oil-oil gitu ya, karena tidak semuanya terdorong. Oke, okay? Tapi secara areal dia bisa menyapu lebih besar, ya, breakthrough-nya lebih lambat, sehingga dia punya kesempatan untuk menyapu areal yang lebih besar. Oke, okay? Maka secara recovery, ya, yang P3000 itu jadi lebih besar recovery-nya. Ya, 4% itu lumayan ya, kalau lapangannya besar 4% tuh lumayan. Apalagi kalau untuk apa ya, hanya beda tekanan gitu ya, jadi gasnya ya sama gitu ya, cuma bedanya di tekanan aja. Oke. Ya ini tadi ya, sama kalau secara perhitungan case 1, case 2 ya. Oke, lean gas injection ini nanti kalian baca sendiri ya. Yang jelas konsepnya sudah saya berikan ya, jadi gas itu termasuk di bisa bisa macam-macam ya. Kalau mikroskop miscible dia termasuk juga yang mikroskopik dan makroskopik gitu ya. Kalau dia immiscible berarti dia lebih ke makroskopik. Dan lean gas itu sangat tergantung dari tekanannya gitu ya. Kalau tekanannya rendah dia masuknya immiscible, kalau tekanannya tinggi dia masuknya miscible. Oke, jadi kalian bisa pelajari sendiri ya. Tinggal sedikit juga slide-nya. Jadi ini WAG ya. Oke, ini WAG ya. Jadi cycle gitu ya. Jadi didorong dengan gas dulu gitu ya. Kenapa gas dulu? Ya karena kan dia pinginnya adalah miscible dulu ya. Jadi ada bagian oil yang nanti gasnya itu bercampur dengan oilnya gitu ya. Oke, setelah itu ya karena gas itu kayak tadi ya, dia itu lebih sifatnya lebih ke mikroskopik gitu ya. Maka untuk menambah makroskopiknya tambahkan lagi yang namanya air. Ya, setelah itu gas lagi. Setelah itu air lagi, setelah itu gas lagi dan selanjutnya. Jadi ini adalah cara mikroskopik, makroskopik, mikroskopik, makroskopik gitu ya. Jadi hasilnya akan lebih baik. Ya. Oke, ini thermal air injection, non thermal gitu ya. Miscible, non miscible, non miscible, yang mana masuk miscible, yang mana masuk non miscible ya. Oke. Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Oke. Ini saya upload. Oh, atau saya kasih lewat Zoom aja ya. Karena kadang-kadang MMP itu suka sulit untuk diakses. Nggak apa-apa ya, saya kirim lewat Zoom aja. Atau sudah pernah saya kirim ya? Belum kan ya? Belum, Bu. Ya, saya kirim lewat chat aja ya.
Baik, Bu Rizka. Oke, udah ya. Minggu depan masih saya ya, jadi nanti tentang alkalin. Setelah itu berarti oke, setelah itu nanti saya cross check lagi, gitu ya. Saya cross check materi yang sudah sama yang belum. Kalau masih ada yang belum, akan saya tambahkan. Sebelum nanti itu ya, kalian akan melakukan FGD. Nah, FGD-nya itu mungkin dibagi berapa ya? Satu kelompok isinya 10 orang aja kali ya. Satu kelompok isinya 10. Maksudnya plus minus gitu ya. Berarti kan satu kelas dibagi 3 gitu ya. Kalau FGD terlalu sedikit orangnya, kurang seru gitu ya. Lebih banyak orang harusnya lebih seru. Jadi nanti masing-masing dari kalian akan merebut ya, merebut kesempatan untuk mengungkapkan opini gitu ya. Nanti itu setelah minggu depan dan ya, berarti masih 3 minggu lagi ya, karena minggu depan itu masih tentang alkali, kemudian minggu depannya lagi itu saya akan menambahkan materi yang kira-kira belum kita bahas, gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kelasnya saya akhiri sampai di sini. Ketemu lagi minggu depan. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Selamat siang, Bu Selamat Rizka. siang, Bu Rizka. Terima kasih. Ya, sama-sama.